Nah, saat ini kita sudah bersama owner Kalapak Kelopo, ada Kak Saiful dan juga bapaknya. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Dalil. Oke, ini ada Pak Dalil dan Kak Saiful dari owner Kalapak Kelopo. Nah, kalau boleh tahu Kak Saiful dari program studi apa nih Kak? Teknologi Pangan di Universitas Al-Azhar Indonesia angkatan 2019. Oke, dari Prodi Teknologi Pangan angkatan 2019 di Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke. Nah, Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih iya, dari sama-sama. Fajir Inkubator Bisnis yang udah main-main ke sini. Iya, alhamdulillah gitu, masya Allah berkah silaturahmi gitu. Iya, berkah silaturahmi. Oke Kak, kita mau tahu dong awal mula usaha Kalapak Kelopo berdiri ini kayak gimana ceritanya? Oke, jadi ceritanya panjang ya. Dari tahun 2019 saya udah mulai berfokus di Kalapak Kelopo. Jadi ini adalah usaha rintisan orang tua, tapi tanpa brand, tanpa ada nama, kayak gitu. Dan juga dari segi inovasi packaging, segi rasa juga masih kurang. Akhirnya saya lulus SMK, itu kebetulan saya bekerja dulu di luar sebelum saya masuk kuliah juga. Nah, itu saya riset-riset juga sih, itu kopi udah mulai booming, kemudian teh juga udah mulai booming, udah banyak, tinggal kelapa yang dulu. Iya, masih jarang nih. Masih jarang. Nah, akhirnya kepikiran untuk bagaimana kita bisa mengemas si kelapa ini bisa menjadi up kayak gitu, jadi ke hard gitu. Nah, lambat laun terus kita inovasiin packagingnya, kemudian dari segi rasa juga kita inovasikan, dan alhamdulillah dari segi penjualan meningkat. Kemudian perusahaan-perusahaan juga pada pesan, dan itu juga berkah pandemi juga, alhamdulillah. Jadi itu pas pandemi orang-orang itu pada mesen kelapa. Iya, pasti pada nyari kelapa Pada tuh waktu nyari itu. kelapa gitu untuk biasa Iya. lah gitu, untuk pengobatan. Untuk obat, iya. Ya, dan itu akhirnya terus merekomendasikan teman-temannya terus menerus. Akhirnya makin lama makin dikenal gitu. Sempat kita juga diundang di beberapa acara. Kemudian kita juga pernah diundang ke ini sahur di net. Iya benar, waktu di sahuran di net TV. Ya, terus juga dari kita juga ikut beberapa kompetisi bisnis juga, dan alhamdulillahnya menang. Oke, kalau gitu kita mau tahu dong asal mula Kalapak Kelopo itu kenapa dinamain Kalapak Kelopo usahanya? Itu banyak banget pertanyaan yang muncul ya. Kenapa disebut Kalapak Kelopo, kenapa enggak yang lain? Iya. Jadi kita ini kan berkeluarga ya, lahir di Cirebon. Itu perbatasan antara Sunda dan juga Jawa. Nah, kepikiran nama Kalapak Kelopo itu ada dua bahasa di situ. Itu Kalapa itu bahasa Sunda dan Kelopo itu bahasa Jawa. Oke. Akhirnya kita masukkan nama di match itu. gitu ya. Oke, kalau gitu dalam sehari kira-kira bisa ngabisin berapa kelapa nih Kak? Kelapa ya, paling sedikit itu 50 sampai 60 kelapa sih, alhamdulillah. Tergantung pesanannya biasanya. Biasa di hari weekend atau weekday, biasa yang paling ramai itu weekday ya, kayak gitu. 80 ya, 80 kelapa bisa 80 buah kelapa. Iya, bisa 100 kelapa habis per hari. Oke, nah selain ada buka langsung di sini nih ya, Kak Saiful untuk pemasarannya kayak gimana Kak? Oke, kita pemasaran ada beberapa metode ya. Yang pertama lewat online. Online itu biasanya kita pakai dari platform yang marketplace. Kita juga ikut di beberapa pameran-pameran, kayak bazar-bazar gitu, itu untuk bazar. Ya, stand bazar udah. Nah, untuk di marketplace itu sendiri kita biasanya itu ada orang yang bekerja sama, maksudnya yang PIC-nya dari berbagai marketplace itu apa ya istilahnya, memberitahu, menginfokan kita ada promo-promo ini bisa ikut atau enggak gitu. Nah, itu kita sesuaikan. Nah, itu kita lihat, oh ternyata dengan adanya promo ini track record kita makin lama makin naik nih gitu. Terus yang kedua, kita sekarang lebih kepada fokusnya ini memberikan ya, maksudnya kan minuman kelapa itu ya hanya sekedar minuman biasa aja gitu, tapi kita pengen membuat habit baru ya, kebiasaan baru, lifestyle lah untuk minuman kelapa. Jadi apapun kegiatannya itu minumannya Kalapak Kelopo. Oke. Oke, Kak Saiful berarti udah semester akhir nih ya. Sekarang tinggal udah lulus ya? Udah lulus, tinggal wisuda aja. Udah lulus, nanti tinggal wisuda tahun ini. Oke. Mau dong Kak pesan-pesannya nih buat adik-adik mahasiswa yang mau mulai berwirausaha itu kayak gimana? Oke. Sebelumnya saya tuh
kenapa masuk Universitas Al-Azhar Indonesia, karena ada satu tagline yang saya tertarik, yaitu Enterprising University. Jadi di Enterprising University itu kayak ada suasana di mana kita itu nggak hanya sekedar kuliah, tapi kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada di dalamnya untuk bisa mengembangkan kewirausahaannya kayak gitu. Nah, kebetulan di Universitas Al-Azhar itu ada yang namanya Tajir Inkubator Bisnis. Nah, di situ ibarat kata kayak kita itu sebagai wadah di situ ya. Wadah untuk bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu yang sekiranya pengen banget kita dapatkan, terutama di perkuliahan yang belum kita dapatkan kayak gitu. Jadi terus mengasah diri, apalagi di kondisi sekarang ya, yang kita disuruh untuk bagaimana kita harus survive ya, seperti itu. Oke, tuh. Jadi buat teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang mau bisa berwirausaha juga nih kayak Kak Saiful, mungkin kita bisa join nih di Tajir Inkubator. Tajir Inkubator Bisnis, tajirin usahamu.